Yoi, jadi gue sekarang lagi ada di... Nah, ini sekarang gue lagi ada di Bekasi, di Jati Asih, di tempatnya Elstore. Jadi temen gue si Bro Dimas, dia lagi ngerapin mobilnya di sini. Sekarang gue pengen bincang-bincang, soalnya dia, si Bro Dimas ini, dia punya 2 mobil. Yang satu BMW, yang satu lagi Mercy. Yang dimana setahu gua orang yang udah punya di antara salah satu brand itu BMW ataupun Mercy, ya udah BMW aja, Mercy aja. Tapi dia beda sob. Dia punya dua-duanya. Oke, gue pengen tahu gimana sih rasanya. Lu lebih condong kemana sih? Terus kayak BMW tuh kayak gimana sih karakternya, Mercy tuh kayak gimana sih? Kita kulik aja plus minusnya Mercy sama BMW sama si Bro Dimas. Kita langsung ke situ tuh. Apa kabar? Baik, Danar, temen lama main lagi. Udah lama nggak nongkrong kita. Iya, parah. Sorry. Yuk. Gimana? Iya, jadi sekalian gue main kan, kapan lagi gue main ke Bekasi kan. Bener. Ketemu lu nongkrong di... Gue ke kandang lu mulu soalnya. Lu gak pernah ke kandang gue. Oh gitu. Iya, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama lu. Lu kan bisa dibilang pemakai mobil Eropa nih. Bener, dari dulu. Iya kan, pemakai mobil Eropa. Dan itu bukan di salah satu brand aja, entah itu di BMW ataupun Mercy ya. Kita ngomonginnya di sini Eropa, BMW sama Mercy aja. Bener. Nah itu gue pengen tahu dulu sebelumnya, lu tuh mulai main Eropa tuh sejak kapan sih gitu, dan apa mobil pertama lu Eropa gitu loh? Oke. Kalau sejak kapan itu 2011 silam. 2011. Ya, dari dulu. Mobil pertama gue Peugeot 505 GR putih tahun, kalau nggak salah lupa, tahun 83. Tahun 83. Kaca depannya retak. Harus ada ya kaca depan retak. Itu. Kaca depan retak. Nah, udah. Terus, Peugeot, tapi serveran aja gue nggak. Maksudnya untuk ke klub itu nggak yang antusias, sendiri aja, lebih ke dagang sih sebenarnya. Oh, ke dagang. Jadi sambil dagang sambil pakai lah ya, bener, sambil ngerasain mobilnya kayak gimana sih. Betul. Karakternya gitu ya. Alhamdulillah hidupnya dari situ. Oh gitu. Hidupnya dari situ. Ya beli mobil bangke, bangun, ada orang nawar dikit lebih dikit jual. Lepas aja ya. Ya. Cari lagi. Jadi dari 4 brand gua 4 brand. Apa aja tuh? Peugeot berapa tahun, Volvo berapa tahun, Mercy sih kehitung 1,5 tahun aja. Terakhir BMW. Oh, gitu. Terakhir BMW terus dibarengin Mercy juga. Gitu. Berarti di antara BMW sama Mercy lo lebih dulu mana nih pakainya? Mercy. Oh, Mercy dulu malahan. Sebelum Mercy Volvo. Gitu. Ini disclaimer dulu sebelum kita mulai videonya. Ini kita syuting di workshopnya Elstore. Ya. Ini juga ada di Jalan Raya Bekasi ya. Pekayon. Jalan Raya Pekayon. Di tepatnya di apa ini? Cuci mobil apa? Car Wash Gue 2. Jalan Raya Pekayon. Nah, itu. Makanya kalau Kuarto Jati Asih. Tuh, boleh tuh yang misalkan emang lu pengen entah mau body repair bisa ya sampai di sini ya. Semuanya bisa. Ini mencakup semua. Body work, body kit, airsas, pokoknya kaki-kaki semua. Terus terakhir ya restorasi sama ngebangun aja. Oh gitu. Main di sini workshop cantik-cantikan. Intinya semua mobil bisa ya di sini. Bisa. Okay. Ya. Nah, ini sorry banget kalau misalnya lu semuanya nonton nanti ada suara-suara kayak entah vakum lah atau angin dan lain sebagainya, soalnya kita ini di workshop kayak gitu. Ini juga kita keringet gini karena kita habis tadi ganti ban ya soalnya. Ada acaranya dulu dikit. Ada acaranya dikit. Yaudah, jadi lanjut aja. Sebenarnya gue nih mau tanya nih. Iya, gimana? Di antara Mercedes sama BMW. Iya. Ini nih 2 brand ini kan yang seperti kita tahu lah. Iya. Kan berlomba-lomba nih. Bener. Para usernya juga kayak berlomba-lomba, bagusan inilah, bagusan itulah gitu kan. Gue juga sebenarnya bingung.
mungkin emang di antara itu masing-masing punya plus minusnya ya. Betul. Nah, lu sendiri nih sebagai pemakai di antara dua brand itu, Ya. menurut pandangan lu gimana sih? Atau enggak lu mulai dari ini lu deh, BMW lu yang sekarang lu punya itu speknya apa, gimana, terus Mercy lu tuh apa gitu, mungkin bisa dikasih tahu ke Gini, cerita flashback dikit ya sebenarnya. boleh. Jadi gua waktu itu punya 300e Boxer tahunnya 88, warna hijau. Baru main BMW lagi tuh, baru main Mercy lagi. Udah pakai modif, mesinnya cuman kayak biasalah, tune-up mau ganti oleh, di refresh aja. Pakai, kenapa gua nggak lama pakai Mercy nih? Jadi ceritanya ketemu E36. Ini perspektif lu ya, ini Ya, perspektif dia. ini dari gua, Setiap orang beda soalnya ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya. Ketemu E36 318, tapi gua nggak tahu. Bacotnya sih bacot 318 karena suaranya dikeluarin. Tapi gua nggak tahu itu M40 atau M43. Gua pakai Boxer 300e yang cc 3000, udah lari kenceng. Terus kok ya disalip sama itu mobil gitu loh. Padahal 318. Ya, nggak terlalu fair menurut gua nih. Penasaran dari situ lama-lama pakai Boxer. Pokoknya gua Boxer terus deh. Mau yang 200, mau yang 230, 220, 320, terakhir 300. Udah akhirnya kesalip sama itu mobil. Ada niat mau jual. Oh gitu. Iya, sakit hati. Pikiran pertama udah begitu laku langsung beli E36. Begitu. Ya. Udah. Itu dari sisi mesin menurut gua ya. Menurut gua dari sisi mesin seperti itu. Dari sisi nyamannya Mercy ini nyaman banget sob. Asli nyaman banget, tapi yang Mercy baru ya. Kalau tetap ini ngomong fakta aja. Kalau lu pakai 300e tua di tahun 88 atau 89, lu kandasin abis ya, nggak ada sela tuh main sok, tetep lu kayak kuda lumping tetep. Ya tapi ya udah itu dari segi mesin sama nyaman. Kalau Mercy tua ya, belilah 318 BMW E36. M40 M40. Ya beli biasa aja. Ada teman gue di Depok, gue beli sama Fahri. Udah berlanjut nih. Emang mobil yang gue pakai itu selain gue buat jual pada saat bosen, itu daily dulu. Daily dulu harus tetap kita nikmatin dulu mobilnya. Udah lanjut nih pakai mungkin kira-kira 6 bulan. Itu dalam kondisi memang udah repaint mobilnya. Tapi standar aja. Nggak yang gimana-gimana gitu. Akhirnya gatel. Nge-sharing sana sini. Banyak racunnya nih. Banyak banget. Apalagi E36 nih. Parah. Udah banyak banget. Gila-gilaan racunnya. Ya yang minimal pertama body kit lah. MTEK. Pasti itu para pengguna E36 pasti deh. Benar. Masalah MTEK-an lah. Entah itu yang part number atau yang FRP itu udah. Ya, tergantung dompet ya enggak. Benar. Balik lagi Balik budget. Ya, body kit, velg standar lah. Interior hitam semua ditemin biar kayak M3 di sana. Udah tahun. Habis itu main mesin baru. Oh, diapain tuh? M40 ya? M40 bikinnya pertama di Bos Dore. Bos Dore ya. Kencang-kencang, kurang kencang karena Bos Dore mainnya seri 5. Jadi nggak ada waktu nih buat ngurusin E36 gue ini nih. Akhirnya pindah ke Akom. Ya udah di Akom digarap lagi. Kecil-kecil sih, nggak banyak. Ya, yang penting mah udah bisa ngalahin. Gitu deh. Iyalah. Gitu. Jadi gini. Mercy BMW. Nah, E36 sampai di situ. Setelah itu lu beli lagi. Kangen Mercy lagi. Oh, kangen Mercy lagi. Pengen flashback lah ya. Akhirnya inilah yang diambil. Ini apa nih? W203 tahun 2003. W203 C200 tapi sedikit udah mau di AMG-in. Oh gitu. Gitu. Modifnya ke arah AMG gitu ya. Single tuner.
Cuman ini aja adanya velg ini jadi colokin dulu Oh gitu. testernya gitu. Ya, Jepang sendiri. namanya kita modifikasi mobil project itu harus nggak bisa yang langsung cas itu. Bener, menikmati proses lah intinya. Bener. Jadi kalau buat ini ngomong daily ya, ngomong daily. Mercy nyamannya top. Top, gua akuin top. Cuman untuk performance kita semua yang main Mercy BMW udah tau lah kalau BMW dari lahir udah kenceng mobilnya. Gitu. Pada intinya Mercy itu nyaman, BMW itu kenceng. Buktinya 3.000 gue ditinggalin sama 1.800 BMW. Tapi ya itu sih berarti ya tinggal pilih aja lu pengen nyaman atau pengen kencang kebut-kebutan gitu. Betul. Ya. Makanya gitu. E36 ini sudah ngeleket nih di hati gue nih. Jadi ya udah sedikit-sedikit ada uang taruh di situ untuk ya biar jadi gimana gitu ya. Ngikutin anak-anak aja. Nah ini sebelumnya tadi gue denger nih kan mobil lu E36 318i M40. Nah itu tuh gue sering nemuin ya mungkin orang-orang atau netizen yang komen bahwa M40 itu agak rada gimana gitu dibanding M43-nya si E36 nih. Nah lu selama pakai M40 perawatan apa tuh, misalnya jajan apa dia yang paling benar-benar fatal tuh apa sih gitu loh? Bener nggak sih kalau M40 itu rewel atau enggak? Gue nggak tahu, gue belum ngulik M40-nya BMW E30 sama M40-nya BMW E36 belum gue kulik. Tapi yang gue rasain di E36 M40 pertama kali ngambil cuman ganti fuel pump, timing belt, oli, udah 3 ini. Iya sih, biasanya E36 juga di full pump sih lemesnya ya. Full pump, pokoknya full pump, timing belt, sama oli, sama busi. Pokoknya kecil-kecil, masih dalam tahap kecil. Berarti nggak ada yang kayak kerusakan berarti lah ya, kayak netizen kayak enggak deh mesinnya rewel M40 mending M43 itu nggak ada ya? Oh enggak. Ini itu, aja ya? Itu salah ya, karena faktanya gua ngerasain pakai setelah ganti 4 item atau lebih nih tetap dalam porsi kecil. 2 tahun gue pakai nggak pernah ada mogok, nggak pernah ada berebet, nggak pernah ada macem-macem. Ya udah, lancar aja. Berarti semuanya balik lagi ke gimana caranya lu ngerawat itu mobil. Betul, ya kan, betul, ya? Setuju. Jadi segimanapun walaupun lu pakai mobil yang paling bagus, misalkan istilahnya yang paling muda lah ya, 318i M43 lah gimana ya. Kalau misalkan lu nggak ngerawat ya bakal rusak juga ya. Pesan dari gue adalah cairan jangan sampai kurang. Cairan apa nih? Cairan air sama minyaknya. Air. Ya kalau di air kan radiator. Kalau di minyak rem, minyak power steering, oli mesin, oli gearbox, jangan sampai kurang sedikit pun. Intinya perawatan berkala ya dibutuhkan lah ya kayak gitu ya untuk mobil-mobil yang udah bisa dibilang karena berumur gitu ya. Berumur banget sob. 92 bayangin. Berarti sekarang udah berapa tuh? 28 ya? Iya. 28 tahun ya? Ya gitu. Tapi hitungannya untuk mobil umur segitu ya 28-an tahun masih bisa jalan di jalanan kan. Wow, amazing. Kalau yang ngerti pasti begini. Gitu. Ya gitulah, apalagi sekarang lagi tren-trennya nih sob, E36 buat drifting, buat ini. Wah itu kan? Ya. Kan? Sempat juga. Mungkin ini sempat juga nih. Sempat. M40 drifting. M40 dipakai drift. Tuh buat lo semua yang misalkan bilang M40 nggak ada tenaganya, nggak ada boyo lah, lemes. Salah satu bukti nyata orangnya juga masih hidup di sini. M40 modal Las Gardan berarti. Modal cuma Las Gardan 12 kawat las. Tuh cuma di Las Gardan udah bisa ngesot gitu kan. Mungkin ntar kalau misalnya lu masih ada videonya gue boleh minta. Boleh. Ntar ini gue liatin di sini lu semua. Iya, boleh. Dia ngedrift, tapi jangan dicontoh kalau misalnya emang lu masih nyoba-nyoba. Saran gue kalau misalnya emang lu pengen nyoba drifting, lu belajar dari yang benar-benar emang orang yang udah bisa drifting gitu loh, udah jago drifting. Jangan asal-asalan karena bisa membayangkan orang lain yang nggak kayak gitu kan. Kayak gitu dari saran dari gue. Jadi buat lo semua yang bilang M40 lemes mesinnya, enggak sob. Nih, enggak. Lu tanya sendiri nih sama dia. Bahkan gue nggak bilang kalau bisa ngalahin 323. Tapi nyimbangin 320 bisa. Bisa ya ngikutin ya. Ya gue kan sering running sama anak-anak. Jadi udah gue sendiri yang nyetir, gue sendiri yang buktiin.
Tuh, ya orangnya masih Tuh. hidup. M40-nya minimal angkat head, bersihin aja. Istinya Gitu. Karena perawatan ya, perawatan ya. umur. Karena balik lagi kita nggak bisa maksain. Benar. Umur kan udah ya udah mesti gitu. Bersihin aja kok. gitu. Nggak aneh-aneh. Ya kalau mau gila lagi jeroannya kan Banyak yang rata-rata bisa diubah ya. Jeroannya kalau gue boleh advice, kalau mau lebih gila lagi M40 lu yang punya M40 nih ganti M43 Tuh. jeroan headnya. Buat lu yang mau punya M40 atau enggak yang udah punya M40, ini ada advice dari Bro Dimas katanya. Karena ini M40 sama M43 beda di pelatuk bearingnya, rocker armnya. Kalau rocker arm si M40 bawaannya gesek, kalau itu M43 udah bearing, jadi lebih cepat aja gitu. Oh gitu. Ya kalau mau fullin kenceng kok mesinnya. Bener. Bisa ya kalau dimaksimalin. Jadi nggak ada yang istilah tuh, nggak ada istilah kalau M40 nggak bisa lari. Kalau misalnya lu pada nyimak nih ya, kalau nggak salah kemarin itu si Jurek bikin video drifting. Nggak tahu ya lu udah nonton apa belum. Jadi dia drifting pakai M40 standar, cuma modal Lasgardan E30. Wah itu gila. Itu E30-nya yang M40 gila. Nah itu makanya. Jadi lu jangan ngejudge yang aneh-aneh buat E30 ya. Kenapa M40 sorry. Nah sekarang balik lagi ke Mercy deh sob. Oke. Gue pengen nanya, gimana sih perawatannya Mercy? Mercy. Terus keluh kesah lu atau plus minus lu enaknya apa gimana nya? Ya ini berdasarkan fakta lagi ya. Buat apa fakta dari lo yang udah ngejalanin ya. Soalnya. Kenapa gua pilih BMW, Mercy dan lain-lain, Volvo, Peugeot juga 4 silinder semua? Alasannya balik lagi untuk daily. Ya. Yang masuk logika gua itu perawatannya 4 silinder, maksudnya kita cuma ngurusin 4 piston nih, nggak 6 piston gitu. Simple, emang rada irit, bukan gue bilang irit, rada irit. Ya udah sesimpel pikiran gue, 4 silinder ya, that's it simple gitu. Kalau W203 ini pakai itu baru berjalan 6 bulan. Oh ini mobil lo? Baru berjalan 6 bulan. Itu dia mesti ganti radiator. Ganti radiator? Kenapa tuh? Karena yang udah sharing ke teman-teman, ini nggak semua ya, sharing yang beberapa senior aja. Dia punya cooler matic nyat jadi satu sama radiator. Jadi begitu cooler matic jebol, itu harus ganti radiator. Kalau BMW kita masih bisa. Matic ya kalau untuk Matic. Iya. Gitu. Jadi PR terbesar gua di 203 ini radiator. Radiator ya. Nggak ada yang lain. Harus berarti emang ekstra juga itu perawatan ya. Ngecekin air lah dan lain sebagainya. Iya, cuman kan udah ganti baru. Jadi ya adalah 2 tahun 3 tahun aman. Oh gitu. Gitu. Selain itu apa lagi tuh? Nggak ada. Memang basicnya agak muda mobilnya basicnya. Jadi ya udah pakai aja dulu, rasain apa yang kurang, nanti baru digarap lagi. Oh gitu. Emang ya kebanyakan dari mobil Eropa tuh penyakitnya di air ya kan? Entah itu M46, udah apa W203, pasti ya kayak selang-selang tuh mesti kayak ini ya diperhatiin banget. Balik lagi ke umur sih sob. Semua faktor umur. Jadi ya enaknya kalau misalnya kita beli mobil bekas, apalagi Eropa ya lebih di refresh aja. Seenggaknya ya deh, gitu. yang getas-getas lu ganti deh. Banyak juga kasus beberapa yang kebakar juga. Kebakar. Karena di luar kabel selang bensinnya getas. Gitu. Bocor. Iya. Gitu, jadi kalau kebanyakan Eropa ya, gua kan juga BMW kan. Maksudnya gue juga punya lah BMW gitu. Walaupun gua nggak paham banget ya sama BMW nih. Soalnya kata bengkel itu kalau misalnya emang udah rusak udah agak minta diganti, kita harus cepet-cepet ganti itu sob katanya. Jangan nunda-nunda. Soalnya katanya bisa kena semua tuh, bener gak sih sob kayak gitu? Bener. Jadi lo masuk bengkel Eropa itu yang pertama, lo harus tahu paham sedikit banyak supaya begitu masuk bengkel lo yang nembak, jangan ditembak. Pengalaman. Ya buat lo semua tuh yang pengen masuk bengkel harus paham dulu intinya. Ya lo paling nggak googling atau lihat YouTube. Jadi kalau rusak ini lu langsung tembak ke bengkel, bos ganti ininya,
jangan lu yang ditembak. Kalau lu AO di bengkel Eropa, pengalaman pribadi, aduh kelar. Abis lu ya di situ ya. Aduh. Gitu. Nah ini kalau misalkan gua simpulin ya sob ya, Nah, BMW sama Mercy itu sebenarnya lebih ke pilihan aja ya. pilihan Lu aja. lebih condong kemana? Uh-uh. Lebih condong ke tenaga atau ke kenyamanan? Nyaman. Bener gak sih sob? Bener Kecuali banget. emang lu punya duit lebih atau enggak lu duit lu banyak kayak Bro Dimas nih. Lu beli tuh dua-duanya. Kacau kampret saya mah. Lu beli dua-duanya. Jadi lu kalau mau lagi pengen kenceng-kencengan atau enggak lagi pengen nakal, lu pakai BMW tuh ya nggak sih, Sob? Betul. Karena kan sekarang udah dicap. Ya nggak tahu ya yang lain ya. Nah. E36 di anak-anak udah fuckboy aja udah. Iya, fuckboy abis. Nah, terus kalau misalnya lu emang pengen santai, driving with pleasure lah ya, kayak gitu. Kayak Mercy ya. Mercy ya? Iya. Itu sih simpelnya itu aja. Kalau untuk masalah perawatan, balik lagi nih ya, sorry. Balik lagi ke perawatan BMW sama Mercy, spare partnya mahal mana nih, Sob? Apa sama atau gimana sih? Kalau soalnya gue dengar info itu rada susah nyari spare part Mercy, ya nggak sih? Bener, Gua kan nggak tahu karena Mercy part numbernya lu kayak baca rumus aljabar. nih. Oh gitu. Aduh, part numbernya banyak banget. Dan kalau nggak cocok part numbernya mobilnya kelenger. Oh gitu. Iya, harus cocok banget part numbernya nih. Sama ya udah lu beli. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nggak cocok, asal colok aja nggak mau dia? Ada yang mau, cuma pasti resiko. Pasti ada resikonya ya. Pasti. Gitu. Ternyata Mercy serumit itu, Bro. Jadi sih rumit. Kalau BMW kan Ini komperan ya. Gue bukan memihak ke BMW atau Mercy. Ini komperan. netral lah ya. Gue pakai E36 tahun 92 sama W203 tahun 2003. Lako yang rewel yang W203 gitu? tahun 2003 gitu loh. Gitu. Ini balik lagi pengalamannya, Bro. Pengalaman berdasar gue ngomong bukan ngejudge tapi Iya. pengalaman gue pribadi. Tapi ya lu sebagai pengguna Mercy enjoy aja Enjoy kan? karena Santai aja, kan? nyamannya top. Top asli. Dan gini, kalau masalah kenapa BMW kencang, maksudnya gue bilang kencang. Gue nikung pakai 36 ini nikung 140 nggak patah ya, tikungan tol gitu ya, bunderan. 140 160 enjoy gue. Kalau pakai Mercy nggak berani gue. Nggak berani. Ya? Nggak berani. Intinya kalau pakai Mercy ya lu buat santai-santai Udah, aja, ya. buat nikmatin jalanan. jalan. Iya. Wah, banget ya. Jujur aja gue belum pernah gue punya Mercy. Belum nih. Belum. Satu kali pun. Sama sekali belum. Saran lu buat gue sebagai pemula Mercy, gue beli apa nih? Budgetnya budget gocapan lah. Saran lu? Sharing ke senior sih. Kalau Mercy boleh baru, cuman jangan yang ecu panggang. Apa tuh ecu panggang? Ecu panggang itu kita mobil Eropa punya ecu ya, ecu ya. Mercy baru yang mungkin gua nggak hafal nih, gua kurang hafal juga. Yang beberapa itu ecunya di atas head. Jadi dibilang ecu panggang, ecunya dipanggang. Panas ya. Itu nggak bertahan lama. Mobil apa tuh? Mercy apa aja yang ecunya di atas? V6. Oh V6. Selain V6? Pokoknya kelihatan kok ecunya. Oh gitu. Ecunya di tengah-tengah kotak gitu, ada siripnya buat ngini panas kali. Nah itu namanya ecu panggang. Pokoknya jangan yang itu. Selebihnya kalau yang tua ya harus diperhatiin. Biasalah fuel pump, fuel disc. Gitu. Ya normal lah ya. Normal. Ya. Nggak ada biasa masalah. aja lah ya. Jadi saran lo apa nih buat gua? Tipe ya, samain aja kayak gua. Oh gitu. Enak ya. Enak. Boleh juga nih. Jadi saran berapa nih? Gini. Kalau tadinya mau ngambil W211. E-Class ya. Sharing stud balik lagi gua nggak so tahu orangnya. Gua tetap sharing sama senior. Karena pakai daily kan, nggak mau yang nyusahin lah. So benar. udah. Yang simple yang pas silinder. Kalau nggak, ini saran gua ya, gua balik lagi. Kalau lu nggak suka yang tua boxer, boleh lah. Boleh tuh boxer ya. Boxer boleh. 320 oke lah gitu. Terus
202-nya gua belum pernah pakai, jadi nggak gua saranin. W202. 202 gua nggak pernah pakai, jadi nggak gua saranin. Pokoknya antara Boxer W203 atau W210. Tiga ini gua saranin ya. Gitu. Nyamannya dapet, perawatannya nggak begitu puyeng. Nah ini kalau misalkan lu punya lu buat lu yang nonton nih, mungkin yang para master yang udah paham lah ya intinya, lu punya saran buat gua, lu tulis aja nih di komen kira-kira bagusnya apa. Mungkin kalau misalkan kita ada salah-salah ngomong, karena kan kita juga sama-sama masih belajar ya Sob ya. Masih ya kan? banget. Kita juga masih dan belajar. berdasarkan pengalaman pribadi aja. Makanya berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah punyanya apa Iya, gitu kan. itu. Jadi kita curahin di sini semua. Nah, buat lu yang udah tahu semua nih, bolehlah bagi-bagi ilmu dikit gitu di komen. Haruslah nanti Om, gimana. ayolah Om, bagi-bagi Om. Terus ilmunya Kayak gitu. Ya udah, thank you banget nih, gue udah dikasih waktu kesini buat ngobrol-ngobrol bareng makasih sama lu, sama-sama ya kan. Gue juga, kedatangan artis nih. Aduh, artis apaan? Ya gue sih di sini nge-YouTube juga ya coba-cobalah gitu kan, buat bagi-bagi ilmu gitu kan. Padahal juga kita nggak punya ilmu. Jadi intinya kayak gitu, kurang lebih dari video kali ini bersama Bro Dimas ngomongin tentang Mercy sama BMW. Jangan lupa lu kalau misalkan suka sama video ini lu like, kalau nggak suka ya udah unlike aja. Subscribe-nya juga jangan lupa. Harus like. Subscribe juga jangan lupa ya. Share juga boleh ke teman-teman lo yang masih bimbang mau ngambil BMW apa Mercy. Iya. Intinya kesimpulannya yang tadi ya. Sekali lagi, Tuh. ini berdasarkan pengalaman pribadi, Nah, nggak menjudge, nggak gimana-gimana gitu. kayak gitu. Opini pribadi. Kayak gitu. Ya udah, thank you bro. Gue pamit dulu. Thank you banget. Thank you Anar waktunya. udah mampir ya. Ya. Sampai jumpa di next video.